Tuhan, kami sadar bahwa tanpa Tuhan dalam hidup, tanpa penyertaan Tuhan dalam hidup kami sepanjang hari ini, kami tidak bisa apa-apa. Hanya Engkaulah kekuatan kami, pertolongan, perlindungan kami ya Bapa. Haleluya. Kekuatan di hidupku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Mari angkat lagu ini dari awal dengan penuh sungguh-sungguh. Bagi Tuhan, Engkaulah kekuatan kita, Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kepada hamba. Serahkan kepada Pak Gembala. Ya. Baik, shalom semua. Yuk kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan, atas kasih setia, anugerah, kebaikan Tuhan yang berlimpah-limpah yang Tuhan kerjakan bagi kami. Terima kasih untuk sebentar kami akan dengarkan firman-Mu. Roh Kudus bekerjalah atas kami untuk kami boleh mengerti, memahami isi hati Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Saya kembali, kita akan membaca Alkitab dalam Roma pasal 8 ayat 28. Ya, Roma 8 ayat 28.
Ya, ini ayat yang kemarin juga sudah kita baca. Sekarang kita baca lagi. Roma 8 ayat 28. Ya, saya akan bacakan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan dari Roma 8 ayatnya yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Kita tahu bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Nah, puji Tuhan. Ini kita sudah bahas kemarin. Kemarin itu yang kita bahas adalah Allah turut bekerja, ya. Allah turut bekerja itu kepada siapa? Kepada orang yang mengasihi Tuhan. Jadi kepada orang yang mengasihi Tuhan. Nah, lalu orang yang mengasihi Tuhan itu yang pertama kemarin kita sudah bahas adalah orang yang menuruti perintah Tuhan. Yang kedua adalah orang yang bertanggung jawab atas apa yang Tuhan percayakan dalam setiap kehidupannya. Yang ketiga, orang yang bekerja keras. Apa saja yang ditemukan oleh tangan, kerjakan dengan sekuat tenaga. Ini baru Tuhan turut bekerja. Ya, baru yang kedua, bagian kedua yang saya mau bahas adalah Tuhan Allah turut bekerja, ya. Bagi siapa? Bagi yang mengasihi Tuhan. Itu kemarin sudah. Yang kedua, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, ya. Jadi sekarang kita bicara ke hal yang kedua, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, Bapak dan Ibu Saudara, bahwa Allah memanggil kita, Dia mau turut bekerja bagi kita kalau kita sesuai dengan rencananya, ya, sesuai dengan rencananya. Apa rencana Tuhan dalam hidup kita? Yang pertama adalah bahwa Tuhan punya rencana dalam hidup kita supaya kita kembali kepada imagode-nya Tuhan. Kita kembali kepada imagode, ya. Apa itu imagode? Gambar Allah, ya, gambar Allah. Nah, ayo salah satu mahasiswa coba baca Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26. Silakan, Kejadian pasal yang pertama ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ya, jadi dikatakan oleh firman Tuhan ini, rencana Tuhan itu mau kita harus kembali kepada gambarnya Allah atau imagodenya Allah. Dari semenjak semula Tuhan menciptakan kita, yang pertama tidak ada kematian. Nggak ada kematian. Semenjak pertama Tuhan ciptakan kita tidak ada penyakit. Semenjak Tuhan menciptakan kita tidak ada kemiskinan. Harusnya tidak ada. Karena apa? Alkitab bilang, ya, bagian yang kedua itu dikatakan begini. Bapak Ibu Saudara, ayat 26-nya dikatakan, ya, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Nah, jadi kita sudah dirancangkan Tuhan, supaya kita diciptakan segambar serupa dengan Allah itu, supaya apa? Supaya kita berkuasa atas apa? Atas seluruh yang diciptakan oleh Tuhan bagi kita. Atas seluruh yang diciptakan itu. Bahkan dalam Mazmur dikatakan, Allah menaruh semua ciptaannya itu di bawah kaki orang percaya. Di bawah kaki kita lah semua apa yang diciptakan Tuhan itu ditaruh. Di bawah telapak kaki kita. Nah, berarti Tuhan dari semula sudah merancang sedemikian indah kehidupan kita sebenarnya. Tetapi dosa adalah merupakan yang menghambat atau yang membuat batal, sepertinya batal, saudara, apa rancangan Tuhan yang semula itu. Sehingga jadi ada kematian, ada penyakit, ada kemiskinan,
dan berbagai macam lagi penyakit-penyakit. Ya, dari pertama sekali dikatakan laki-laki itu dengan perlu mencari nafkah, wanita dengan sakit bersalin. Itu adalah akibat karena kita jatuh ke dalam dosa. Ya, kita jatuh dalam dosa, Bapak Ibu Saudara. Maka oleh karena itu, Tuhan merancangkan sesuatu yang apa yang direncanakan Tuhan dari semula. Tuhan tetap rencana itu tidak akan pernah dihalangi atau digagalkan oleh dosa. Maka oleh karena itu, Yesus Kristus atau Allah yang adalah firman yang telah menjadi manusia itu, yaitu Yesus Kristus, telah menjadikan dirinya jadi korban penebusan atas semua dosa dan pelanggaran kita dengan satu tujuan, supaya kita kembali kepada gambar Allah yang semula. Ini loh Bapak Ibu Saudara. Jadi saudara harus perlu perhatikan, kita sudah ditebus oleh Tuhan dari cara hidup kita yang lama, cara hidup kita yang tidak baik, cara hidup kita yang rusak, cara hidup kita yang kotor. Tuhan sudah tebus kita dari situ dengan memberikan anaknya yang tunggal. Karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi rencana Allah yang semula atas kekekalan kehidupan kita dikembalikan oleh Allah melalui putranya, yaitu Yesus Kristus. Jadi rencana Tuhan yang semula itu dikembalikan Tuhan. Makanya saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita serius. Ketika kita sudah tahu bahwa Tuhan sudah mengembalikan kita kepada rencana yang semula supaya kita segambar serupa dengan Allah, maka saudara kita harus betul serius menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh, terus dari hari ke hari diperbaharui, ya, menjadi manusia ilahi, manusia Kristus dalam setiap perjalanan kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, inilah yang harus kita perlu pahami. Makanya ada saudara pujian yang berkata, ku mau sepertimu Yesus. Ya, jadi kita mau, kalau kita berkata ku mau sepertimu Yesus, artinya kita juga harus mau diproses, dibentuk, supaya menjadi seperti bejana tanah liat di tangan Tuhan, sehingga kita sempurna menurut pemandangan Allah yang sudah menciptakan kita sesuai dengan gambarnya sendiri. Nah, inilah yang pertama Bapak Ibu Saudara terkasih sama Tuhan. Jadi yang pertama itu supaya kita dikembalikan kepada gambar Allah, yaitu imago Dei, yang serupa segambar dengan Allah. Itu yang pertama Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, ya, rencana Tuhan yang kedua Bapak Ibu Saudara, supaya melalui hidupmu, melalui dirimu, semua bangsa di bumi ini diberkati oleh Tuhan. Ini luar biasa loh saudara. Rencana Tuhan yang kedua adalah kita ditebus menjadi kembali segambar serupa dengan Allah. Maka saudara, apa yang dikatakan Tuhan itu berkuasa, lalu kita tetap berkuasa atas ciptaan Tuhan. Maka yang kedua, apa yang diberikan Tuhan kepercayaan kepada kita atas seluruh ciptaannya itu, maka supaya melalui kita bangsa-bangsa diberkati, Bapak Ibu Saudara. Mari coba lihat dalam Kejadian pasal yang ketiga, pasal yang ke-12, ayat yang kedua dan ketiga, atau ayat pertama, kedua, ketiga aja. Silakan salah satu baca. Kejadian 12, ayat 1 sampai 3. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang yang mengutuk engkau, dan oleh semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Iya, jadi Bapak Ibu Saudara, olehmu semua bangsa di muka bumi diberkati. Ini rencana Tuhan dalam hidup kita. Dikembalikan kepada gambar Allah. Yang kedua, supaya oleh kita menjadi semua dunia ini diberkati. Ya,
Dan itu yang harus perlu Bapak Ibu Saudara. Olehmu semua bangsa di bumi akan diberkati. Luar biasa loh Bapak Ibu Saudara. Nah yang ketiga Bapak Ibu Saudara, bahwa apa rencana Tuhan dalam hidup kita? Yang ketiga, rencana Tuhan yang ketiga bagi kita, supaya melalui saudara dan saya, kabar keselamatan akan tersiar ke seluruh penjuru dunia. Jadi ini yang ketiga, supaya melalui kita, kabar keselamatan akan tersebar ke seluruh dunia. Alkitab bilang, pergilah, jadikan semua bangsa menjadi muridku. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya mau bilang dengan kita ini, tolong ini dicatat dengan baik Bapak Ibu Saudara, dicatat dengan baik. Ada kalimat yang dikatakan di situ, aku menyertai engkau. Ada kan? Di dalam Matius pasal yang ke-28, bagian terakhir, ayat 20 itu bagian terakhir dikatakan, aku akan menyertai engkau. Ada itu kalimat itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita pergi memberitakan Injil, melebarkan kerajaan Allah, memberitakan kabar keselamatan ke seluruh makhluk, maka Tuhan bilang, aku menyertai engkau. Ini luar biasa. Aku menyertai engkau. Jadi Bapak Ibu jangan puas jadi orang Kristen yang sudah rajin beribadah, jangan puas menjadi orang Kristen yang sudah mungkin melayani, jangan puas menjadi orang Kristen yang mungkin sudah ada jabatan, pendeta, penatua, dan diaken, dan mungkin jabatan-jabatan lain. Jangan puas di situ Bapak Ibu Saudara. Karena ada satu yang memberikan sebuah hal yang dahsyat dalam hidup kita, yaitu memberitakan kabar baik itu. Menyelamatkan jiwa-jiwa. Memuridkan semua bangsa, kata Alkitab. Ini yang membuat Tuhan turun tangan dan menyertai kita. Dia sertai kita dalam rumah tangga kita, akhirnya ada shalom. Disertai kita dalam usaha kita, akhirnya ada hasil. Disertai kita dalam waktu kita berdoa kepada orang sakit disembuhkan. Semua dalam penyertaan Tuhan, itu akan melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib Bapak Ibu Saudara. Jadi oleh karena itu, mari jemaat Tuhan, saya mengajak kita dengan serius. Ayo, sebelum kau pergi memuridkan bangsa, jadilah menjadi murid. Gereja kita nggak kebetulan sudah membuka peluang untuk ada pemuritan. Baik Harapan Indah, Harapan Edok Sagara City. Saudara kita sudah angkatan kedua, tapi angkatan kedua kita terputus. Ayo kita mulai lagi. Ayo kita bangun lagi pemuritan. Gak mungkin Bapak Ibu Saudara kita bisa memuridkan orang lain, sementara kita belum pernah jadi murid. Inilah kerinduan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jadi oleh karena itu, biarlah kiranya dalam khotbah yang singkat ini, kita semua memahami bahwa Allah turut bekerja itu yang pertama, bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Yang kedua, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Ya, di mana kita apa rencana Tuhan dalam hidup kita? Yang pertama supaya kita kembali ke imago Dei. Rencana Tuhan yang kedua supaya olehmu semua bangsa diberkati. Rencana yang ketiga supaya olehmu semua telinga di muka bumi mendengarkan berita keselamatan. Supaya olehmu akan ada jiwa-jiwa diselamatkan. Ada orang-orang yang menjadi murid Kristus karena kita Bapak Ibu Saudara. Kita tidak puas dengan apa pencapaian-pencapaian, emas, perak, dan permata. Kita harusnya tidak puas di situ. Tapi kita puas ketika ada satu jiwa yang berdosa diselamatkan. Satu jiwa yang sudah ada di ujung pintu neraka diselamatkan. Itulah kepuasan kita Bapak Ibu Saudara. Dan kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua dan membuat kita termotivasi untuk kita serius di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, kami sudah menyampaikan firman-Mu. Mari Tuhan,
Firman itu jadikan rema dalam hidup kami. Supaya melalui firman-Mu kami dikuatkan, kami dimotivasi untuk kami boleh Tuhan kembali kepada gambar Allah yang semula. Supaya kami boleh Tuhan melalui kami ada banyak Tuhan bangsa diberkati. Melalui kami ada banyak yang disentuh oleh kabar baik. Tuhan tolonglah kami. Roh Kudus-Mu bekerja bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu dan anugerah-Mu, penyertaan-Mu Tuhan bagi kami di pagi hari ini ya Yesus. Di mana kami Tuhan berkumpul kembali dalam ibadah Zoom kami di pagi hari ini Bapa. Kami bersyukur Tuhan Engkau bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang kuat Tuhan. Lebih Tuhan, nafas Tuhan masih berikan bagi kami. Terima kasih Bapa yang di surga. Kami siap menjalani hari kami di sepanjang hari ini Tuhan. Kami percaya bahwa pertolongan dan penyertaan Tuhan berjalan atas kami Bapa. Biarlah Tuhan Yesus, kami berdoa juga ibadah Zoom kami ini setiap pagi Tuhan selama 30 menit Bapa. Kau pertambah-tambahkan jiwa Tuhan. Tambah-tambahkan bilangan-Mu bagi kami ya Bapa, sehingga Tuhan ada kemajuan kami di dalam Zoom ini Tuhan. Dimanapun datang Tuhan, yang rindu akan bersekutu dengan Tuhan Bapa, Kau hantarkan mereka Tuhan di dalam Zoom ini Bapa, sehingga kami bisa bergabung Bapa yang di surga. Khususnya Tuhan, Jemaat Harapan Indah, Harapan Elo dan Segera City Tuhan, yang menjadi alasan mereka tidak ikut bersama dengan kami Bapa. Biarlah Tuhan Engkau membukakan pintu berkat-Mu bagi mereka. Ketuk pintu hati mereka Tuhan, Engkau sentuh mereka semua ya Bapa. Berkati mereka Tuhan, apa yang menjadi setiap apa mereka butuhkan Tuhan, baik kota, baik juga Tuhan Yesus, wifi Tuhan, Engkau bukakan jalan bagi mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah Zoom ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan terus menyertai kami semua Bapa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini juga kami membawa dalam doa Bapa. Oh haleluya Yesus. Di mana Tuhan nanti di tanggal 10 Desember Tuhan di tahun 2023 ini kami akan mengadakan Natal ya Bapa. Natal gabungan yang akan diadakan di THB. Bapa, Engkau Tuhan Yesus yang bekerja mulai dari sekarang. Engkau Allah yang turut bekerja dalam setiap apa yang menjadi perkara kami Bapa. Kau bukakan jalan segala dana-dana Tuhan yang dibutuhkan. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau hantarkan donatur-donatur yang akan Tuhan Yesus membagi berkat-Mu bagi kami ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus, Natal kami dari sekarang Tuhan kami doakan berjalan dengan baik Tuhan. Seturut dengan kehendak-Mu Bapa yang di surga. Berkati panitia-panitia yang telah terpilih Tuhan. Pakai mereka dengan hebat dan luar biasa ya Bapa yang di surga. Terima kasih Bapa, kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu Bapa yang di surga. Rumah doa yang ada di Harapan Elo Bapa. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang mendengar setiap seruan doa kami Bapa. Biarlah Tuhan Engkau hantarkan pendoa-pendoa, gembala-gembala Tuhan untuk Tuhan Yesus datang di sana Tuhan bersama dengan jemaat-jemaat lain Tuhan. Dari manapun mereka berasal ya Bapa. Biarlah Tuhan Engkau pakai rumah itu dengan hebat dan luar biasa Bapa yang di surga. Apa yang menjadi setiap kerinduan hati gembala dan Pak Gembala dan Ibu Gembala kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau yang bekerja dari sekarang Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan lewat menara doa di sana Tuhan yang ada di Harapan Elo. Babelan Tuhan diberkati Tuhan. Dan seluruh Bekasi, seluruh Indonesia diberkati Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau pulihkan daerah yang kami tempatin ini ya Bapa yang di surga. Banyak jiwa-jiwa Tuhan. Banyak jiwa yang terpanggil dalam nama-Mu Yesusku. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu Bapa. Di mana Tuhan Yesus. Oh Bapak, kami merindukan satu gedung ya Bapak yang bertepatan di Pasar Family Tuhan Yesus. Oh Tuhan, biarlah Engkau bekerja Tuhan. Di mana Tuhan, di sana ada sebuah gedung Tuhan dan juga ada lahan Tuhan Yesus. Biarlah Bapak, bila itu menjadi bagian kami Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau yang turut bekerja dari sekarang Bapak. Bagimu Tuhan tak ada yang mustahil.
segala biaya-biaya yang kami perlukan Tuhan. Baik pembelian lahan Tuhan Yesus, pembelian gedung itu Bapa. Biarlah Engkau Tuhan bukakan jalan Bapa yang di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya bila waktunya Tuhan yang bekerja. Oh Tuhan, tidak ada satupun yang dapat menghalanginya ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu Bapa yang di surga. Keluarga Pak Gembala kami dan Ibu Gembala kami, Engkau berkati terus mereka Tuhan. Berikan mereka umur yang panjang, berikan mereka kesehatan dalam melayani Tuhan. Dimanapun mereka memberitakan firman-Mu Tuhan, pakai mereka dengan hebat dan luar biasa lagi ya Yesus. Demikian juga Tuhan, kita berdoa Tuhan Yesus, keluarga Pak Gembala, Pak Pendeta Hutahuru dan beserta istri beserta anak-anak Bapak, Kau berkati Tuhan, Kau topang keluarga Gembala Pendeta kami ini Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus apa yang menjadi setiap pergumulannya saat ini Tuhan Engkau bukakan jalan. Mana Tuhan, bulan 11 Tuhan, adik kami Andre Tuhan Yesus akan Bapa Tuhan persatukan dengan putri Bapa. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang di surga membukakan jalan mulai dari sekarang. Apa yang mereka butuhkan Tuhan, apa yang menjadi setiap pergumulan mereka Bapa, biaya-biaya yang masih kekurangan Tuhan Yesus, Engkau adakan dari sekarang Tuhan. Terima kasih Bapa. Keluarga Tuhan, Pasitorus juga sebagai koordinator kami dalam pelayanan Zoom di pagi hari Tuhan. Engkau tolong Tuhan, Engkau berkati keluarga ini. Bela Tuhan, Engkau terus bertambah-tambahkan hikmat-Mu Bapa. Para pendeta-pendeta muda kami juga Tuhan, baik Pak Pendeta Yosua dan Ibu Tobing Tuhan. Juga ya Bapa, para mahasiswa. Engkau Tuhan Yesus tolong mereka, Engkau berkati mereka ya Bapa. Pakai mereka dengan hebat dan luar biasa lagi ya Yesus. Terima kasih Bapa yang di surga, para penatua kami Tuhan yang ada di Harapan Indah, Harapan Elo dan Segera City Tuhan. Terus Engkau pakai mereka dengan hebat dan luar biasa ya Yesus. Biarlah Tuhan, tambah-tambahkan hikmat-Mu bagi para penatua kami Tuhan. Berikan mereka hati yang luas Tuhan. Berikan mereka hati yang damai dan penuh dengan sukacita Yesusku. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa Tuhan, secara khusus Tuhan di pagi hari ini yang ikut Zoom Tuhan di pagi hari ini. Biarlah Tuhan berkat khusus Engkau berikan bagi kami Tuhan. Yang sedang mengalami pergumulan Tuhan, apapun pergumulan, apapun Tuhan. Oh Yesus, sakit penyakit yang mereka alami, biarlah Tuhan Engkau tolong, Engkau bukakan jalan, Engkau sembuhkan di dalam nama-Mu Bapa yang di surga. Terima kasih Tuhan. Berkatilah semua jemaat yang ada di Harapan Indah, Harapan Elo dan Segera City. Baik Tuhan mulai dari Tuhan balita, sampai anak-anak sekolah minggu, sampai remaja Tuhan, sampai lansia ya Tuhan Yesus. Biar Tuhan Engkau tolong kami semua ya Bapa. Terima kasih ya Yesusku, terima kasih Roh Kudus. Kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Oh haleluya, ibadah Zoom di jam 10 Tuhan, yaitu ibadah mukjizat. Biarlah Tuhan Engkau bertambah-tambahkan jiwa Bapa yang di surga. Ampuni kami Tuhan, bila kami juga tidak mempunyai kesempatan Tuhan Yesus, di mana Tuhan kami juga sedang dalam keadaan Bapa mencari nafkah di jam segitu. Biarlah Tuhan Engkau tolong Tuhan, Engkau tambah-tambahkan jiwa yang merindukan hadirat-Mu ya Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami membawa dalam doa juga Tuhan, di mana Bapa di tahun 2024 nanti Tuhan, Tuhan, Indonesia ini akan mengadakan pemilihan ya Bapa, baik presiden, wakil presiden dan beserta jajarannya Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau Tuhan Yesus, damaikan negeri kami ini dengan penuh kemuliaan-Mu Bapa. Kami menginginkan Tuhan negeri kami ini penuh dengan kedamaian. Api kemuliaan-Mu terjadi di tengah-tengah bangsa kami ini Tuhan. Engkau pilih Tuhan Yesus, siapa yang menjadi pemimpin kami menurut dengan kehendak Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau pilih Tuhan dengan yang takut akan Tuhan, yang Bapa takut akan Tuhan Yesus, firman-Mu Bapa yang melingkupi mereka. Terima kasih Bapa yang di surga. Kau berkati Tuhan bangsa kami Tuhan,
Jauhkan dari huru-hara Bapa, jauhkan dari kekacauan Bapa yang di surga. Biarlah Tuhan pemerintah kami, pemerintah yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang di surga. Terima kasih Roh Kudus, ini yang menjadi doa kami di pagi hari ini Tuhan. Kami siap menjalankan hari kami Tuhan, karena kami tahu bahwa Tuhan menyertai kami senantiasa. Terima kasih Bapa, ini yang menjadi doa kami. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Bapa di surga, kami berserah kepadamu. Tuntunan rahmat anugerah kebaikan Tuhan sepanjang hari ini ada atas kami Bapa di surga. Secara khusus hamba-Mu berdoa Tuhan, semua Tuhan Yesus, anak-anak-Mu yang ikut terlibat di Zoom ini Bapa di surga. Kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, berikan Tuhan keberpihakan-Mu atas mereka, baik dalam usaha mereka, pekerjaan mereka, bisnis mereka, pelayanan mereka. Ada keberpihakan Tuhan kepada mereka. Tuhan, tolonglah mereka Bapa di surga. Roh Kudus-Mu bekerja, nyatakan kemuliaan-Mu kemanapun mereka pergi dan berada. Sepanjang hari ini Tuhan, berkati Bapa di surga. Buka tingkap langit-Mu, curahkan berkat-Mu berlimpah-limpah ya Tuhan. Tidak ada yang berkekurangan, semua berkecukupan. Diberkati Tuhan secara berlimpah-limpah. Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Berkati Tuhan semua kami yang ada di Zoom ini. Berkati Tuhan Pak Sinaga sebagai koordinator penatua kami. Urapi dia Bapa di surga. Penuhi dia dengan kuasa-Mu, dengan Roh-Mu yang kudus. Berikan sehat buat hamba-Mu ini Tuhan. Kuat, sukacita sorga ada turun atasnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Engkau Bapa. Kaulah segalanya bagi kami Tuhan. Segala kemuliaan, pujian, dan syukur hanya bagi-Mu Bapa di surga. Ini doa kami kepadamu, Bapa yang baik, Bapa yang kami puji, Bapa yang kami sembah. Tuhan Yesus memberkati kami semua. Tuhan Yesus menolong kami semua, mengasihi kami, menuntun dan memberkati kami. Angkat dua tangan-Mu, terimalah berkat Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri kau damai sejahtera. Kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai, menjaga, memelihara keluar masuk hari besok sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saya minta dukungan doa. Nanti kita para pendatua akan membahasnya, bahwa dengan anugerah Tuhan kita diberikan kesempatan untuk membuka pelayanan di ITC Cempaka Mas. Ya, jadi ada di ITC itu gereja, lalu kita diberikan kesempatan setiap jam 5 sore. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ini saya pikir adalah peluang, adalah berkat Tuhan. Memang sudah lama saya berdoa supaya Tuhan kasih di Jakarta dan ada tempat. Dan puji Tuhan, kita juga berdoa, saya juga berdoa supaya diberikan di hotel atau di mall gitu ya. Tapi ternyata Tuhan kasih loh Bapak Ibu Saudara. Jadi oleh karena itu dukung dalam doa supaya besok dalam acara pertemuan para pendatua kami boleh merancangkan, merumuskan dengan baik sehingga pelayanan kita di ITC bisa terbuka Bapak Ibu Saudara. Ini peluang Bapak Ibu. Peluang luar biasa. Orang siapkan uang ratusan juta untuk menyewa gedung di mall-mall Bapak Ibu Saudara. Tapi kita luar biasa. Ya memang ada dananya, tapi kecil sekali Bapak Ibu Saudara. Sangat kecil. Jadi oleh karena itu saya minta kita berdoa supaya apa yang kita sedang pikirkan ini menjadi pikiran Tuhan, lalu Bapak Ibu Saudara itu akan terlaksana dengan baik, sehingga kita akan banyak menuai jiwa-jiwa di tempat yang baru, yaitu di mall Bapak Ibu Saudara. Nah itu sebagai permohonan saya supaya itu dimasukkan dalam pokok-pokok doa. Siapapun yang akan memimpin doa syafaat, tolong itu dimasukkan supaya diberkati Tuhan, jiwa-jiwa dikirim, para pelayan dikirim Tuhan, kita semua bisa mampu melakukannya, dan ada kerjasama yang baik, sehati, sepikir, semua para pelaku tugas di gereja kita untuk melakukan amanat agung, memberitakan Injil Kerajaan Allah kepada seluruh makhluk. Salah satu cara memberitakannya, ia buka lahan baru Bapak Ibu Saudara. Jadi oleh karena itu, saya bersyukur, itu ruangan itu sudah lengkap semua.
kursinya sudah ada, musiknya sudah ada, sound systemnya sudah ada, lalu LCD-nya semua sudah ada, Bapak Ibu Saudara. Kita cuma masuk saja, ya. Kita nggak bawa apa-apa, kita masuk saja, Saudara. Dan kapasitasnya itu 1000 bangku, Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi kapasitasnya 1000 bangku. Jadi saya berharap Bapak Ibu mau bersukacita dan mendukung dalam doa supaya pelayanan di ITC Cempaka Mas itu bisa kita laksanakan dengan baik, ya. Orang mulai bertanya ke saya, Pak, dari mana jiwa-jiwanya? Ada bangku-bangku. Kita mulai dari yang tidak ada menjadi ada, Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi ini harapan saya, tolong didoakan Bapak Ibu Saudara, ya. Doakan. Ini belum diputuskan, saya hanya minta didoakan supaya Tuhan buka jalan bagi kita sehingga pelayanan di ITC itu bisa berjalan dengan baik. Tuhan kiranya memberkati semua. Mari saya serahkan kepada Bapak Sitorus. Baik, salam Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan buat kesempatan di pagi hari ini kita beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati hamba-hamba yang sudah melayani di pagi hari ini. Biarlah roh Tuhan selalu menyala dalam kehidupan kita selalu. Amin. Puji Tuhan, tetap yang melayani untuk besok, untuk firman Tuhan, ini dari anak dari pemuda dulu ya. Ini kita ambil yang melayani pujian Siska, ya. Terus untuk firman Tuhan dari Jelly, pemuda dulu yang melayani besok ya. Jelly. Dan untuk doa syafaat kita serahkan ke Ibu Lina untuk doa syafaat. Puji Tuhan, yang WL Siska, firman Tuhan Jelly, dan doa syafaat Ibu Lina untuk besok. Itu saja pengumuman. Tuhan Yesus memberkati kita semua, tetap semangat, maju terus dalam melayani Tuhan. Amin. Saya serahkan kepada Pak Autauruk, silakan Pak. Tuhan, saya percaya kita diberkati Tuhan. Amin. 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 Kita sahabat juga, mari Bapak Ibu yang ada waktunya juga, mari kita sama-sama berdoa supaya kita akan terus melihat mujizat, melihat perkara-perkara besar yang Tuhan kerjakan bagi kita. Mari berikan waktunya, cuma kurang lebih 40 menit. Kita berdoa kembali seperti pagi ini. Dan yang sakit, yang lemah, yang boleh ada keluarga kita boleh dibagi Bapak Ibu linknya supaya kita sama-sama berdoa. Tuhan sembuhkan dengan kuasa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. 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 Ada tambahan dari Pak Gembala?